Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah amma ba'dah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mata pelajaran IPS terpadu bersama Bapak. Di kesempatan kali ini kita masih akan lanjutkan materi terkait dengan globalisasi. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang pertama, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang wujud dari arus globalisasi. Sebagaimana telah kita ketahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa ketika kita berbicara tentang globalisasi, maka kita akan berbicara tentang dunia, melibatkan hubungan antar negara. Yang pertama, wujud daripada arus globalisasi adalah arus etnis berupa mobilitas manusia dalam bentuk imigran, turis, eksodus, pengungsi, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita lihat di dalam contoh, ya, banyak sekali imigran-imigran ya yang mereka mengunjungi negara satu dan juga negara lainnya, begitu juga dengan turis-turis ya, karena mereka ingin mencari tempat-tempat yang bisa dikunjungi, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Banyak sekali turis-turis asing dari luar negeri yang juga berkunjung di Indonesia. Pun begitu, termasuk di antaranya adalah arus etnis ini berupa eksodus. Ya, eksodus. Ada juga pengungsi ya, yang mana terjadi karena adanya mungkin peperangan, musibah ya, seperti halnya beberapa waktu yang lalu ada pengungsi dari eh, Rohingya ya yang datang ke Indonesia dalam rangka untuk mencari suaka atau mencari perlindungan. Anak-anakku sekalian, yang kedua adalah arus teknologi. Ini berupa mobilitas teknologi, munculnya organisasi multinasional dan organisasi transnasional. Mobilitas teknologi ya yang terjadi di negara-negara di dunia ini sudah sangat-sangat sulit untuk dikendalikan ya. Kemajuannya sangat luar biasa dan semua negara membutuhkan itu ya. Dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya, teknologi menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan ketika melibatkan hubungan globalisasi yang melibatkan antar negara. Kemudian juga munculnya organisasi-organisasi multinasional, yang mana organisasi-organisasi ini entah mereka dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lain sebagainya, mereka kemudian berada di lintas negara, ya. Seperti halnya dalam bidang transportasi ada Air Asia, yang mana Air Asia ini ada di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemudian juga ada Maybank, ada Honda, Panasonic, ya, dan Nestle, dan masih banyak sekali perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi multinasional yang mereka berada hampir di seluruh negara yang ada di dunia. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian juga ada organisasi transnasional yang memang ini dibentuk yang juga kemudian melibatkan masyarakat lintas negara. Misalnya adalah keberadaan Aliansi Nasional Komunitas Amerika Latin dan Karibia yang mereka ini di Chicago ya di Amerika, karena banyak sekali imigran-imigran dari Karibia dan juga dari negara Amerika Latin yang berada di Amerika. Aliansi ini didirikan dalam upaya untuk memberikan perlindungan kepada para imigran-imigran tadi yang berada di negara Amerika. Kemudian juga adanya Amnesty Internasional. Nah, ini adalah merupakan beberapa contoh di mana arus teknologi ya, kemudian juga organisasi multinasional dan juga organisasi transnasional yang ini tidak terelakkan dan ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian,
Arus keuangan berupa mobilitas penanaman modal asing atau PMA. Di Indonesia pun juga banyak negara-negara yang melakukan penanaman modal asing di Indonesia ya, termasuk dari Singapura, dari Jepang, dan juga dari beberapa negara lainnya. Kemudian selain itu juga ada investasi ya, investasi. Kemudian juga kegiatan ekspor impor, di mana ekspor impor ini adalah menjual barang produk di dalam negeri ke eh, negara yang ada di luar negeri. Jadi menjual. Kalau impor ini adalah membeli, mendatangkan barang-barang dari luar negeri, kemudian untuk dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di negara kita. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, berkaitan dengan arus keuangan, ini adalah merupakan satu hal yang tidak terelakkan dan ini terjadi. Kita sadari atau tidak kita sadari, apa yang saat ini mungkin kita manfaatkan, yang saat ini kita gunakan, ini sesungguhnya adalah merupakan hasil daripada arus keuangan atau mobilitas penanaman modal asing, investasi, dan termasuk diantaranya adalah ekspor dan impor, ya, termasuk handphone yang kita gunakan, mungkin baju yang kita pakai, mungkin bahkan juga mungkin termasuk adalah yang kita manfaatkan atau kita gunakan sehari-hari seperti sabun, odol, dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang berikutnya adalah arus gagasan atau pendapat berupa meningkatnya nilai baru dalam dunia, sehingga kemudian menjadi isu internasional. Nah, isu ini ketika diangkat, kemudian memiliki tujuan-tujuan tertentu dan sifatnya mendunia, baik ini dengan tujuan politis maupun tujuan-tujuan lainnya yang ini terjadi, ya. Misalnya adalah isu internasional berupa terorisme, ya. Ada isu ISIS yang kemudian juga dikembangkan, ya, untuk keuntungan beberapa pihak, ya. Kemudian juga ada isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat yang dianggap eh, merupakan bagian daripada pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak tentara Indonesia. Nah, ini adalah contoh-contoh di mana kemudian ini dibawa sampai ke sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kemudian juga termasuk ada isu makroekonomi perekonomian terbuka. Ini sebagai konsep dasar dan ini terjadi di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati Allah, ini adalah merupakan wujud arus daripada globalisasi yang terjadi di dunia ini. Dan kita sadari atau tidak, kita sebenarnya terlibat di dalamnya, atau paling tidak, kita sesungguhnya adalah merupakan salah satu daripada pihak yang mendapatkan atau merasakan hasil daripada arus globalisasi yang terjadi di dunia ini. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang dapat Bapak sampaikan, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, semoga wabah segera berlalu dan kita bisa belajar tatap muka seperti sedia kala. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.